Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Nicholas, NIM 19061166 dari Prodi Pendidikan Pariwisata. Saya dari kelompok 8 Padi akan menjelaskan tentang pendahuluan. Standar Operating Procedure adalah suatu manual yang perlu dimiliki beberapa kriteria dalam penyusunannya agar dokumen atau SOP yang dihasilkannya benar-benar unggul dan bermanfaat bagi organisasi yang menerapkannya. Kriterianya diantaranya adalah bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana, mudah diaplikasikan, mudah dikombinasikan, mudah diaudit, dan yang paling penting adalah mudah diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kafe sendiri sudah lama menjadi salah satu bagian dari kultur dan sejarah yang mana bisa menjadi suatu cara baru dalam bisnis F&B bagi mereka yang tidak ingin berurusan langsung dengan pelayanan full service dari restoran konvensional. Peminum kopi bahkan bisa meminum rata-rata 3,5 cangkir kopi dalam perharinya. Nah, dari dua teori di atas yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kafe merupakan salah satu pemain penting dalam bidang pariwisata. Contohnya adalah Cafe 8 Padi itu sendiri. Alasan kami memilih Cafe 8 Padi adalah karena kafe ini cukup menarik dan sudah dikenal oleh banyak anak muda di zaman sekarang, khususnya di kota Bandung. Tentu saja karena wabah pandemi ini, SOP yang diterapkan oleh 8 Padi itu harus dirubah. Nah, penelitian ini juga didasarkan oleh 3 rumusan masalah. Yang mana yang pertama adalah SOP apa yang diterapkan oleh 8 Padi dalam wabah seperti ini. Yang kedua adalah apakah SOP yang diterapkan oleh 8 Padi mampu sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimanakah SOP 8 Padi dapat diterima oleh para karyawannya. Kurang lebih seperti itu untuk rumusan masalah pada penelitian artikel di kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Azhari Tafihan dengan NIM 19051184. Saya dari kelompok sanitasi higien dan keselamatan kerja yang bernarasumber yaitu 8 Padi. Saya di sini akan membahas mengenai metodologi penelitian. Kami selaku penulis mengambil metode penelitian berupa wawancara. Metode ini merupakan cara yang sering dilakukan untuk pengambilan dan pengumpulan data yang berjenis kualitatif. Menurut Sutoyo dan Sanut tahun 2015 dan dilakukan secara online. Dikarenakan saat kami melakukan penelitian ini, keadaan negara kita ini yang sedang berada di tengah pandemik COVID-19. Dengan begitu, kami memutuskan untuk mengambil teknik dan metode penelitian ini agar mempermudah dan memperlancar penelitian kami. Kami menggunakan berbagai platform seperti Gmail dan media sosial untuk saling bertukar informasi dengan narasumber, yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi penelitian. Mohon maaf mengenai kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Hafiz Fakihufidin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP yang berada di Resto 8 Padi. Jadi SOP di Resto 8 Padi ini telah dibuat semenjak sebelum dibukanya Resto 8 Padi ini tersebut. Ya. Jadi saat resto ini dibuka, SOP sudah tersedia dan tinggal menjalankannya. Nah, dan yang menyusunnya juga seperti supervisor, lalu ada juga head chef-nya dan manajernya. Seperti itu. Nah, lalu di saat melakukan pelaksanaan SOP tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, mulailah
timbul banyak hal, banyak tekanan, banyak gejala yang menyebabkan SOP tersebut mulai sedikit tergeser. Maka dari itu, SOP di 8 padi ini terus saja diperbaharui lagi agar membuat nyaman kepada para pekerja dan juga pada customernya. Nah, untuk pandemi ini di COVID-19 ini, jadi ada juga beberapa hal yang diterapkan oleh pemilik Resto 8 Padi ini untuk mencegah terjadinya penularan corona gitu. Contohnya seperti saat duduk, si customer itu tidak boleh saling berdampingan, tetapi disisakan satu meja kosong. Lalu ada juga saat datang di penyemprotan seperti suhu, setelah itu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Nah, dan juga yang paling penting itu saat lockdown kemarin di 8 Padi tidak menyediakan makan di tempat, tetapi harus dibawa pulang atau take away home. Nah, jadi mungkin seperti itu saja penjelasan dari pembahasan dan hasil yang telah kami terima dan dapatkan mengenai Resto 8 Padi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz Fakihufidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Standar Operational Procedure atau biasa disingkat dengan SOP adalah sebuah tata cara yang dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan para pekerja, baik yang bekerja di lapangan maupun yang bekerja pada bagian manajemen. Cafe 8 Padi merupakan salah satu kafe dari sekian banyak kafe di Bandung yang turut meramaikan industri pariwisata di bidang F&B, juga mencerminkan bahwa Bandung juga memiliki coffee shop yang mampu bersaing. Lalu Cafe 8 Padi juga ikut eksis tetap buka walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Untuk langkah pencegahan, Cafe 8 Padi telah mengaplikasikan SOP yang sesuai dengan protokol yang sesuai dengan protokol pemerintah. Seluruh SOP yang diterapkan oleh para karyawan juga cukup dilaksanakan dengan baik, namun mungkin masih belum terasa karena masih dalam masa transisi. Perubahan SOP memang pada awalnya merupakan hal yang cukup membingungkan apabila tidak ada penyuluhan terlebih dahulu dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Namun Cafe 8 Padi sekali lagi telah membuktikan perubahan SOP memanglah sangat membingungkan bagi para pekerja apabila tidak ada penyuluhan terlebih dahulu dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Cafe 8 Padi juga telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan dengan baik sehingga dapat diterima oleh para karyawan meskipun belum tentu saja meskipun tentu saja ada beberapa penolakan karena tidak terbiasa. Namun kami yakin para pekerja dapat beradaptasi dengan SOP yang baru demi langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.